pagi anak-anak Miss. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Miss semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, selalu di rumah, dan tetap semangat ya nak buat belajar di rumahnya. Nah, hari ini kita kembali lagi ke pelajaran tematik. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran yang ketiga. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai berbagai energi alternatif yang ada di sekitar kita. Anak-anak Miss, tidak dipungkiri energi fosil menjadi sumber energi untuk kebutuhan manusia. Hampir seluruh sisi kehidupan manusia memerlukan sumber energi fosil tersebut. Nah, sayangnya ketersediaan sumber energi fosil di alam semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu, kita dituntut untuk kreatif menggunakan segala sumber daya alam yang ada menjadi sumber energi terbarukan atau kita kenal dengan sebutan sumber energi alternatif. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti energi listrik tersebut? Khusus energi listrik, potensi sifat kelistrikan bisa kita jumpai di dalam beberapa jenis buah dan sayuran seperti kentang, jeruk, apel, hingga kulit pisang. Nah, lemon adalah salah satu buah yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Lemon juga mengandung cairan elektrolit yang mampu menghasilkan listrik. Untuk menghasilkan energi listrik, lemon dirangkai dengan bantuan logam agar bereaksi dengan cairan elektrolit di dalamnya. Nah, reaksi yang terjadi antara logam dan cairan elektrolit ini disebut sebagai reaksi redoks atau singkatan dari reaksi reduksi oksidasi. Dalam proses reaksi redoks, satu logam akan memperoleh elektron, sedangkan logam lainnya akan kehilangan elektron. Lemon juga dapat digunakan sebagai pengganti baterai. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa baterai merupakan salah satu sumber energi listrik bertegangan rendah. Baterai digunakan sebagai sumber energi listrik pada beberapa perangkat elektronik. Sekarang mari kita amati langkah-langkah membuat baterai dari lemon. Untuk membuat baterai dari lemon, kita memerlukan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, 6 buah lemon. Yang kedua, 6 lembar pelat seng. Yang ketiga, kawat atau kabel. Yang keempat, lampu LED. Dan yang kelima, 6 lembar pelat tembaga. Nah, setelah kita tahu alat dan bahannya, sekarang kita lanjut ke cara kerjanya atau cara pembuatannya. Yang pertama, tancapkan 1 lembar pelat tembaga dan 1 lembar pelat seng ke dalam 1 buah lemon dengan jarak sekitar 5 cm. Yang kedua, hubungkan semua pelat tembaga dan pelat seng dengan kawat atau kabel. Yang ketiga, hubungkan kawat atau kabel pada jeruk yang satu ke jeruk yang lain. Yang keempat, hubungkan kawat atau kabel lampu LED yang merupakan kutub negatif ke pelat tembaga. Selanjutnya, hubungkan kawat lampu LED yang merupakan kutub positif ke pelat seng. Setelah saling dihubungkan, maka akan terbentuk satu rangkaian tertutup.
Nah, setelah rangkaiannya tertutup, maka lampu LED pun akan menyala. Nah, anak-anak Miss, tadi kita sudah membahas mengenai cara membuat baterai dari lemon. Nah, semua langkah-langkah percobaannya dituliskan dalam sebuah teks petunjuk. Masih ingat kalian mengenai teks petunjuk? Dalam membuat teks petunjuk, kita harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, susunlah teks petunjuk berdasarkan urutan kegiatan. Yang kedua, gunakan kalimat yang jelas. Yang ketiga, gunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif untuk memudahkan pemahaman orang-orang yang membaca. Jadi, teks petunjuk itu ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Tentu saja dengan menggunakan kosakata yang baku. Nah, anak-anak Miss, itulah penjelasan dari Miss untuk materi kita di hari ini. Nah, anak-anak Miss, ternyata ya nak ya, buah lemon itu bisa juga digunakan sebagai baterai. Nah, semoga materi yang Miss jelaskan tadi dapat kalian pahami dengan baik ya nak. Nah, sekarang Miss ada tugas buat kalian yang harus kalian kerjakan dengan baik. Tugasnya adalah tugas untuk anak-anak Miss adalah kalian dapat melakukan percobaan membuat baterai dari jeruk nipis. Nah, untuk mengetahui alat dan bahan serta langkah pengerjaannya, kalian dapat melihat video yang akan Miss berikan ini ya nak. Nah, dan kemudian kirimkan hasil percobaan kalian dalam bentuk video ya nak, dan kirim video tersebut ke Miss ya. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat baterai buah yaitu 3 buah jeruk nipis, sebuah pisau, 3 buah paku sebagai katoda, 3 buah uang koin sebagai anodanya. Di sini ada penjepit buaya yang sudah dikaitkan dengan kabelnya. Lalu ada lampu LED. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tempat untuk anoda. Kita akan menggunakan pisau. Sini. Lakukan cara yang sama kepada ketiga buah jeruk. Kita akan memasukkan koin tembaga ke dalam tempat ini. Seperti ini. Lakukan cara yang sama. Itu letakkan katoda di sebelah anoda. Seperti ini. Lagi cara yang sama kepada ketiga buah jeruk. Kaitkan kabel kepada katodanya. Sini kita kaitkan seperti ini. Lalu sambungkanlah katoda kepada masing-masing anoda di setiap buah dengan penjepit buayanya. Jepitkan jepit buaya pada anoda yang tersisa. Terakhir, mari kita uji apakah lampu LED ini akan menyala. Kita jepitkan. Ternyata lampu LED-nya menyala. Ini membuktikan percobaan untuk membuat baterai buah berhasil. Video pembelajaran di hari ini sudah selesai. Nah, buat anak-anak Miss semuanya, tetaplah rajin belajar di rumah dan selalu berhemat energi. Oke, sampai jumpa kembali di pembelajaran kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss.